Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Matur suwun. Terima kasih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa duduk bersama di majelis ini insyaallah. Ya, nanti kita akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan mempelajarinya agar nama kita dikenal di langit, ya, kondang di langit, tidak kondang di bumi, tidak apa-apa, yang penting di langit terkenal. Ya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, kata Rasulullah, kalau ada sekelompok kaum muslimin yang duduk-duduk di masjid membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya antara mereka, maka salah satunya Allah akan memberikan kepada mereka suatu keistimewaan bahwa nama-nama mereka wa dzakarahumullah fiman indah, nama-nama mereka akan disebut oleh Allah di sisi para malaikat, insyaallah. Jadi kita terkenal Bapak Ibu di malaikat, insyaallah, di langit, ya, di langit insyaallah kita terkenal, ya, karena kita duduk di sini untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ini adalah nubuwah, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus percaya. Jangan sampai ada kalimat opo iyo, bahaya ini, ya, karena ini hadis, ya, dan ini adalah hadis sahih. Ya. Tapi kalau dalam rangka apa? Mungkin tawadhu, sebagaimana siapa kemarin yang namanya disebut oleh Allah berkaitan dengan surat Al-Bayyinah ini. Jadi kata Rasulullah, datang Jibril kepadaku dan Jibril memerintahkanku untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadamu. Siapa namanya? Ayo. Ubay bin Ka'ab. Menangis Ubay. Menangis. Menangis. Ya. Mungkin barangkali kita juga menangis. Masa nama saya disebut begitu, ya? Ingat saya orang kayak gini, ya. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan janji dari Rasulullah dan kabar dari Rasulullah adalah benar, ya. Insyaallah nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Makanya nanti jangan ngantuk, ya Pak, ya, Bu, ya. Disebut-sebut tapi ngantuk, ya Allah, ya, kan ada lucunya sedikit gitu, ya. Jangan sampai ngantuk. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Kita baca sebagian dari surat Al-Bayyinah sebagai prasyarat agar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dua hal. Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Satu, dua, mempelajarinya, ya. Jadi sebelum kita pelajari, kita baca dahulu, ya, agar nanti nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Sudah hafal Al-Bayyinah, Bapak Ibu? Kan semuanya punya HP, ya. Jadi slogan baru, HP-ku adalah Al-Qur'anku, Masya Allah, ya. Pokoknya setiap megang HP yang dibuka Al-Qur'an, ya.
Luar biasa nanti Bu ya. Mau buka YouTube Al-Qur'an dulu, mau buka ini Al-Qur'an dulu ya. Nanti luar biasa ya. Jangan kebalik, yang dibuka Al-Qur'an di dalamnya HP. Nah. Ketoknya lagi maca Quran, jebul lagi nonton misalnya begitu. Nah, ini dibalik ya. Ini HP ku adalah Al-Qur'anku misalnya. Karena ada aplikasi Al-Qur'an di sini ya. Mari kita baca surat Al-Bayyinah sampai ayat yang kelima saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Cukup. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dengan ini nanti nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan yang lalu kita sudah mengkaji bersama surat Al-Bayyinah ini. Yang pertama adalah hadis yang terkait dengan surat ini. Ya, hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya juga yang disebut dengan Qari'ul Quran, Qari'u Rasulillah, ahli qiraahnya Rasulullah, yaitu Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Wahai Ubay, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kepada engkau. Ini hadisnya. Ubay bertanya, wasammani, apakah Allah menyebut namaku? Naam, iya. Fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis. Masya Allah, namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay sangat terharu, sangat gembira, bahagia, campur sedih ya. Beliau menangis karena namanya disebut langsung oleh Yang Maha Pencipta, Yang Maha Memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala. Nama kita disebut Pak Lurah saja sudah senang. Atau disebut misalnya ada kunjungan bupati, kok kenal saya ya, dari mana misalnya jenengan. Ini rumahnya Pak Fulan gitu ya. Salam buat Pak Fulan, seneng sekali Pak. Pak dapat Fulan dari Pak Bupati. Bupati kok kenal saya ya? Seneng enggak ya? Seneng apa buatan? Seneng. Apalagi terus ada titipan bingkisan, Masya Allah. Tambah senang begitu kan ya. Nah ini yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Ubay bin Ka'ab sampai menangis. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita juga sudah sekilas membahas ayat yang pertama tentang bahwa di ayat yang pertama Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik itu tidak akan berhenti dari kekafiran mereka sampai datang kepada mereka apa? Al-bayyinah. Ya. Dan kemarin sudah kita baca, kita jelaskan sedikit tentang apa itu orang kafir, apa itu Yahudi, apa itu Nasrani dan seterusnya. Sudah Pak ya? Nah, ada semacam syubhat
syubhat itu sesuatu yang membuat ragu, sesuatu yang bikin ragu. Kelihatannya benar, padahal itu perlu penjelasan agar jelas yang benar itu yang seperti apa. Ya. Kalau yang bawa Al-Quran di HP bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 62. Ini yang kadang-kadang disampaikan oleh orang yang ingin menyesatkan umat Islam. Ya. Sudah ketemu? Coba dibaca artinya. Yang suaranya keras. Sinten? Ibu ada yang berani baca, Bu? Oh ya, monggo, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Cukup nggih. Jadi ada yang dengan ayat ini mereka beralasan bahwa tidak apa-apa agamanya Yahudi dan Nasrani. Nah ini ayatnya ada di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sabi'in itu orang soleh sebelum umat Nabi Muhammad. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, amal soleh ya, mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Jadi orang di sini orang Yahudi, orang Nasrani atau siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi tidak harus Islam di sini kan Yahudi dan Nasrani, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Berarti tidak apa-apa kita beragama Nasrani ataupun Yahudi. Bahaya nama mbatan? Bahaya nggih? Bahaya. Jadi kalau memang kalau membaca ayat ini saja ya, maka bisa ada keraguan dalam keimanannya ya. Maka kita perlu membaca ayat-ayat lain yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa tidak seperti itu, bahwa tidak seperti itu. Kenapa? Ya nanti akan ada kejelasannya bahwa jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi ya mereka beriman dengan kitab-kitab mereka dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada para rasul mereka. Ya, kalau orang Nasrani berarti kitabnya kitab Injil, nabinya Nabi Isa. Ya percaya beriman kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabnya kitab Injil diamalkan, mereka beramal soleh, ya mereka dapat pahala, masuk surga. Kalau sebelum datangnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi juga demikian. Kitabnya apa? Taurat, nabinya Nabi Musa ya. Kalau mereka beriman kepada kitab Taurat, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Musa, ya, kemudian beramal soleh, ya mereka akan mendapat pahala dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa punya pengikut khusus yang namanya Hawariyin, ya. Para pengikut setia Nabi Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi lalu kalau hari ini bagaimana? Ya, kalau hari ini bagaimana? Hari ini maksudnya bolehkah kita berpedoman dengan ayat ini kemudian mengikuti agama Yahudi ataupun Nasrani? Toh kata Allah tadi, ya, kalau beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, kemudian beramal soleh, beramal baik, akan dapat pahala, gitu kan ya? Apakah boleh? Nah, demikian, maka ada satu hadis dari Rasulullah SAW ya, yang menjelaskan bahwa beliau mengatakan bahwa
setelah datangnya beliau yaitu Nabi Muhammad SAW, maka semua orang baik itu Yahudi ataupun Nasrani harus beriman kepada Rasulullah SAW dan harus agamanya satu yaitu agama Islam. Dalam surat Ali Imran kan disebutkan inna dina indallahil Islam. Setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran, maka agama yang paling benar setelah itu adalah agama Islam. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk memperkuat itu semua, maka mari kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di sana menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian mereka sudah tidak dikatakan muslim lagi, sudah tidak dikatakan beriman lagi, tetapi dikatakan sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ini kafir. Mereka ingkar kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang agama yang paling benar di sisi Allah adalah surat Ali Imran ayat 85. Ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Juga ada surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85 dan ayat 19. Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya setelah datangnya Nabi Muhammad, semua umat yang dahulu mendapatkan Alkitab, datang kepada mereka para nabi, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama penyempurna dari seluruh agama, yaitu agama Islam. Ini kemudian juga surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Ya. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 70. Kalau di Ali Imran ayat 70 ini jelas Allah bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, "Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun." Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah bertanya kepada mereka, surat Ali Imran ayat 70, Ali Imran 70, "Wahai orang ahli kitab, kenapa kalian kufur, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahuinya dengan baik bahwasanya nanti akan datang nabi terakhir yang namanya Nabi Muhammad." Nah, ini kemudian surat Al-Maidah ayat 73, bahwa orang Yahudi hari ini, orang Nasrani hari ini sudah bukan lagi seperti orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad yang masih mengikuti nabi-nabi mereka. Surat Al-Maidah ayat 73. Ini yang paling jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masih bin Maryam. Siapa yang meyakini itu? Ya, ada agama yang meyakini bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah, ya, anak Tuhan, ataupun bahkan dia adalah Tuhan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam.
ada juga di dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasah. Nah, suratnya apa ini? Apa namanya? Artinya, Bu? Laqad kafaral ladzina qalu, saya suratnya lupa. Innallaha salisus salasah. Al-Maidah 73. Tadi 71, ini 73, berarti masih nyambung. Bisa dibuka Al-Qur'annya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu apa? Salisu salasah artinya satu dari tiga, atau keyakinan trinitas. Ya. Itu dikatakan oleh Allah apa? Dalam ayat ini kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga, atau tiga jadi satu gitu ya. Satu jadi tiga. Apa gimana ya? Ya begitu memang ya. Ya, begitu. Jadi dengan ayat-ayat ini dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya, maka menjadi jelas bahwa tidak boleh kalau kita sudah menjadi orang Islam dan meyakini ini semua, maka kalau berpindah kepada salah satu dari dua agama ini ya dikatakan kafir. Dikatakan murtad. Walaupun mungkin yang meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Tetap karena kemudian tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, agama yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh para nabi untuk penyempurna, yaitu Nabi Muhammad, nabi terakhir, maka ya imannya cacat, kafir. Jadi begitu. Jadi kita harus yakin betul bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam ya. Kemudian kalau ada syubhat-syubhat, apa itu syubhat? Sesuatu yang kelihatannya benar, sesuatu yang samar ya, kemudian menjadikan kita bimbang keimanannya, maka bukan lagi Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa keyakinan-keyakinan seperti itu yang ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang keluar dari jalur yang benar, atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu dari tiga, atau keyakinan yang dikenal dengan trinitas. Ini bukan orang yang mengatakan, tetapi ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an. Tadi surat Al-Maidah ayat 73. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang Yahudi dan Nasrani juga telah melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Seperti mereka membunuh para nabi. Nabi dikejar-kejar, dibunuh. Bahkan Nabi Isa di sini mereka berkeyakinan bahwasanya inna qatalnal masiha ibn Maryam. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Bahwa kami telah membunuh Isa bin Maryam. Ini dalam surat Ali Imran juga ya, bahwa mereka mengatakan kami telah membunuh Isa bin Maryam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan seseorang menjadi Nabi Musa. Nabi Isa. Surat An-Nisa 157. Yang
menyatakan bahwasanya orang-orang Nasrani berkeyakinan telah membunuh Nabi Isa. Tetapi orang Yahudi ya. Orang Yahudi berkeyakinan telah membunuh Nabi Isa, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakan Nabi Isa dengan yang lain, dan yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Yang dibunuh itu muridnya. Siapa namanya? Yudas. Surat An-Nisa 157. Ribon? Apanya? Trinitas. Tadi surat 73. Oh, yang Trinitas tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus tsalatsa. Itu Al-Maidah. Al-Maidah 73. Al-Maidah 73. Coba dibuka Bu, biar apa? Biar tidak salah ya. Ya, Al-Maidah 73, bukan Ali Imran. Maaf. Ya. Ini sebagai pegangan bagi kita bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis agama selain Islam tidak benar. Pernah dengar bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu telah merubah kitab mereka. Pernah dengar ayatnya apa? Bukan surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 46. Surat An-Nisa ayat 46. Biar tidak lupa dibuka dan ditulis. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi ada yang merubah-rubah kalimat dalam Alkitabnya dari tempatnya, diotak-atik. Kalau di dalam tafsir dijelaskan tabdilu kalamallah wa taghyiruhu amma huwa alaihi iftira'an 'ala Allah. Mereka merubah-rubah kalimat ataupun kitab itu, merubahnya ya sesuai dengan keinginan mereka sebagai bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Ibu? Surat An-Nisa ayat 46. Ya, dan juga di dalam surat ayat yang lain yang sama bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu ya, kelakuannya luar biasa. Di antaranya adalah ayat suci di otak-atik sesuai dengan keinginannya biar benar sesuai hawa nafsu mereka. Nah, sementara Al-Quran itu terjaga dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Bahwa kami telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya, ya. Wa inna lahu lahafizun, ya. Surat apa? Surat Al-Hijr ayat 9. Bukan Yusuf. Surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah Allah yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Jadi nama lain dari Al-Qur'an ada juga az-dzikru. Kalau di sini karena sebagai maf'ul objek jadi dzikra. Az-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu terjaga, Pak. Dari sejak diturunkan sampai sekarang tidak ada yang berubah.
terjaga. Kalau ada perubahan satu huruf saja akan ketahuan. Jangankan satu huruf, satu harokat yang harusnya kasroh jadi fathah atau dhammah akan ketahuan. Karena Allah berjanji akan menjaganya. Dengan apa? Ya dengan para penghafal Al-Quran. Dengan Al-Quran yang sudah tercetak juga dan dimushafkan ya, dan itu sudah mutawatir, sudah banyak yang waktu itu para sahabat yang menulisnya banyak berkumpul dan semua sudah bersaksi atas apa yang mereka tulis ya. Maka Al-Quran itu sampai sekarang tidak berubah ya. Orang Indonesia ya bisa menghafal Al-Quran, orang India ya bisa menghafal Al-Quran dengan bacaan yang sama, dengan bunyi yang sama, begitu ya. Tidak ada yang berubah. Jadi itulah kebenaran Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran juga seperti itu. Jadi berbeda dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Contohnya kitabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini Allah mengkhabarkan dalam tadi surat An-Nisa bahwa mereka sudah yuharrifunal kalimah, sudah dirubah-rubah. Tiap edisi berubah, Pak. Ada pembaharu begitu ya. Bukan saya yang ngomong loh, Pak. Yang pernah baca begitu. Jadi karena juga diterjemah ke dalam berbagai bahasa, akhirnya juga sesuai dengan penafsiran orang yang menerjemahkannya juga mestinya. Sementara kalau Al-Quran terjemahan pun ada pedoman tafsirnya. Jadi para ulama yang menerjemahkan Al-Quran itu tidak sembarangan menerjemahkan, tetapi melihat penjelasan dari para ulama dahulu, dari para sahabat, ini maksudnya apa ya. Maka kemudian baru diterjemahkan dengan bahasa yang benar. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil-dalil ya dari Al-Qur'an bahwa kalau ada syubhat sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabi'in kalau mereka beriman dan beramal soleh akan dapat pahala. Oh berarti nggak apa-apa jadi Yahudi atau Nasrani. Oh itu dulu, bahwa orang-orang Yahudi sebelum datangnya Nabi Muhammad, maka kalau mereka beramal soleh ya mereka akan mendapatkan pahala. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, maka apa pernyataan Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim? Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, baik itu Yahudiyun wala Nasraniun, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani, tsumma yamutu, kemudian mereka mati, walam yu'min, dan belum beriman billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang diutus kepadaku, illa kana min ashabin nar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Jadi jelas sekali di dalam hadis ini. Kata Nabi Muhammad, ini hadis riwayat Muslim, kata Nabi Muhammad, ya, demi Allah, ya, tidak ada seorang pun yang telah mendengar risalah Nabi Muhammad, risalah yang saya bawa, siapapun itu, orang Yahudi ataupun orang Nasrani ataupun siapapun itu, kemudian dia tidak beriman dengan apa? Dengan agama Islam, kemudian meninggal, maka pasti masuk neraka. Ini jelas sekali kan hadisnya ya, nggak usah ditafsiri, nggak usah ditakwil, nggak usah dijelaskan, sudah sharih ya, sudah jelas sekali bahwa Nabi mengatakan ya, siapapun yang mendengar dakwah Nabi Muhammad, mendengar ajaran Islam ini, maka harus beriman. Entah itu mengatakan saya sudah beriman kepada kitab yang dibawa oleh Nabi saya, yaitu Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Oh harus ditinggal itu, harus beralih kepada agama Islam. Kalau tidak, kata Nabi Muhammad, kalau sampai meninggal tidak beriman kepada agama Islam, tidak beriman kepada ajaran yang dibawa olehku, kata Nabi Muhammad, maka min ashabin nar, dia akan berada bersama golongan penghuni neraka. Makanya ketika Nabi Muhammad melihat Umar bin Khattab membaca kalau tidak salah Taurat, membaca Taurat, kemudian Nabi Muhammad melihatnya, Nabi menasihati Umar,
laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, lattaba'uni, pasti dia akan beriman mengikuti agama Islam. Ya. Jadi sudah pasti. Ya. Jadi ini juga menegaskan bahwa setelah turunnya Nabi Muhammad, agama-agama yang lain harus mengikuti agama Islam. Ya. Ini adalah agama samawi bahasanya, agama yang mereka mendapat kitab dari langit, ya, Yahudi dan Nasrani. Kemudian agama-agama yang lain yang tergolong musyrik, yang tidak mendapatkan kitab sucinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya mereka juga sama harus beriman kepada ajaran agama Islam. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat-ayat dan hadis ya, yang semakin menguatkan kepada kita bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Jangan sampai ragu dengan adanya syubhat-syubhat yang lain. Kan sama-sama ini juga agama dari Allah. Nabinya juga diutus dari Allah. Kitabnya juga dari Allah. Ya, itu dulu. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu agamanya masih benar. Ya. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, semuanya harus mengikuti kerasulan Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan nanti kalau Nabi Isa turun ke bumi, itu juga mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun ke bumi, kan kita beriman begitu Pak ya. Dalam surat apa tadi Al-Maidah, wa maqataluhu wa masalabuhu. Nah, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, dan yang salib itu bukan Nabi Isa, tetapi yang lain. Kalau dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah Allah menyebutkan bahwa Nabi Isa itu diangkat. Atau dalam ayat ini juga barrafa'ahullah dalam surat Al-Maidah. Akan tetapi Allah mengangkatnya dalam kondisi hidup. Ya. Sampai sekarang dalam kondisi hidup dan nanti akan diturunkan ke bumi di peristiwa akhir zaman, di huru-hara akhir zaman, ya, yaitu ketika ada Dajjal. Kemudian dalam riwayat bahwa suatu waktu ketika sholat asar, kalau tidak salah dalam hadis disebutkan begitu, ya, kemudian di situ ada Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk maju mengimami, beliau tidak mau, tetapi bermakmum kepada Imam Mahdi. Sholatnya sebagaimana sholat syariatnya Nabi Muhammad. Turun tidak membawa ajaran agama baru, enggak. Turun tidak membawa syariat baru, tetapi turun ya, mengikuti syariat ajarannya agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Sholatnya ya sholat seperti sholatnya syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang kedudukan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mereka telah kafir. Itu orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahli kitab, dan juga orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak tidak diutus kepada mereka nabi, dan juga tidak mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang agama yang dipegang itu bukan agama yang dulu pernah diutus nabi kepada mereka, dan juga bukan agama yang dulu pernah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang musyrik. Ya, kalau di Indonesia berarti ya Buddha gitu, Hindu itu tergolongnya orang musyrik. Dari definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam ayat yang pertama bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik tidak akan beriman tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, kekafiran mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah bukti-bukti yang nyata. Terus bukti yang nyata itu siapa? Rasulun minallah. Ini namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Allah menafsiri al-bayyinah
Al-bayyinah itu bukti yang nyata. Ditafsiri dengan apa? Rasulun minallah. Bukti yang nyata itu adalah diutusnya seorang rasul. Rasulun minallah. Yatlu suhufan mutahharah, yang mana rasul itu membaca suhuf, kitab-kitab yang suci. Yaitu membawa, kalau Nabi Muhammad berarti membacakan Al-Qur'an. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya setelah datang Rasul ini, mereka kemudian berpecah belah. Nanti dalam ayat berikutnya wa matafarraqa. Mereka berpecah belah, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak. Orang musyrik sendiri sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sangat-sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Orang musyrik Mekah ya. Bahkan sampai memberikan julukan kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Dalam riwayat kalau mereka mau safar, mau bepergian jauh keluar kota, di rumah ada barang berharga, itu dititipkan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad. Saking percaya. Tapi setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran, mengajak mereka beriman kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan patung-patung di Ka'bah yang jumlahnya 360, mereka kemudian mencabut gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tadinya Al-Amin, diganti dengan kadzdzab, pendusta, sahir, ya, tukang sihir, majnun, orang gila, dan julukan-julukan yang lainnya. Ya. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi, ya, yang tadinya menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Sudah kita bahas dulu di dalam tafsir surat Al-Fatihah, ya, bahwa orang-orang Yahudi Madinah, juga orang-orang Yahudi yang baik dari Syam, dari Palestina ataupun dari Suriah, kan orang-orang Yahudi dari sana datang ke Madinah dalam rangka apa? Menunggu kedatangan Nabi terakhir. Menunggu kedatangan Nabi terakhir. Bahkan di Madinah ketika mereka terjadi gesekan dengan orang-orang Madinah, kan biasa kadang-kadang gitu Pak ya. Pendatang itu kadang-kadang ada masalah dengan pribumi ya. Orang Yahudi itu pendatang, Pak. Mereka pendatang ya, datang dari Syam, ya, dari Suriah, dari Palestina, datang ke Madinah dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu datangnya Nabi terakhir. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad, dan mereka ketika ada gesekan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Madinah saat itu belum masuk Islam. Nanti kalau Nabi kami yang diutus sudah datang, qatalnakum qatla'at wa Iram. Kami akan membunuh kalian, membinasakan kalian sebagaimana kaum Ad dan kaum Iram dibinasakan. Siapa yang ngomong gitu? Orang Yahudi. Ketika ada gesekan dengan orang Madinah yang saat itu masih musyrik. Ternyata setelah Nabi itu datang, yaitu Nabi Muhammad, hijrah ke Madinah, dan mereka tahu akan hijrah ke Madinah. Tahu. Setelah hijrah ke Madinah, mereka tidak beriman. Kenapa? Ternyata nabinya dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Bukan dari Nabi, betul ya, Ishak ya. Jadi keturunan dari Hajar, bukan keturunan dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Sementara orang Yahudi itu garisnya jalurnya ke Israel. Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Nabi Musa. Ya, mereka tidak mau beriman, akhirnya mengingkarinya. Sehingga ditanya orang-orang Madinah, lu katanya kalian mau mau beriman kepada Nabi terakhir dan mau memerangi kami. Bukan itu nabinya. Salah ya. Gusti Allah salah ngasih wahyu ya. Nabinya bukan itu yang ditunggu. Akhirnya berapa? Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kafir. Karena apa? Tidak beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah datang Al-Bayyinah itu seorang rasul, ternyata mereka mengingkarinya.
Justru yang beriman orang-orang Madinah, orang-orang yang musyrik yang dulu diancam dengan kedatangan Nabi itu. Ya ada sebagian orang Yahudi yang beriman ada. Bahkan mereka pendeta-pendetanya ada yang beriman seperti Ka'ab al-Ahbar, juga ada yang awal-awal beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam itu juga orang Yahudi kemudian masuk Islam dan Islamnya kemudian baik. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat kami sampaikan. Ada yang ditanyakan monggo sebelum terakhir atau sudah cukup, sudah azan nggih? Sudah cukup ya. Semoga dengan ini keyakinan kita terhadap Islam semakin mantap dan tidak tergoyahkan lagi dengan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memelintir beberapa ayat yang memang kalau secara tekstual dipahami seperti itu, tetapi sebetulnya masih ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.